Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fernanda Baban, NIM 121300074. Saya dari angkatan 2021 Teknik Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar instruktur saya yang individu. Nah, sini saya memiliki strukturnya. Di sini struktur saya memiliki 3 elemen, L1, L2, dan L3. Di L1 kita memiliki beban merata sebesar 15 kN per meter. Dan di L3 juga kita memiliki beban merata sekitar 5 kN per meter. Di setiap elemen ini memiliki panjang masing-masing, yaitu L1-nya 1 meter dan L2 1 meter. Dan L3-nya juga memiliki panjangnya sekitar 4 meter. Di sini di elemen kita memiliki tumpuan fix, dan di elemen kedua juga memiliki tumpuan fix. Diketahui modulus elastis yang saya pakai adalah baja adalah sekitar 200 GPa. Dengan penampang yang saya pilih itu adalah silinder pejal pada setiap elemennya. Dengan diameter penampang itu sebesar 10 cm atau 0,1 meter. Di sini saya akan menjelaskan juga analisis keseluruhan reaksi dan diagram gaya dalam pada struktur. Di sini pengerjaan menggunakan metode kekakuan langsung. Mari kita selesaikan persoalan ini dengan diketahui S sebesar 200 GPa. Di sini saya akan mengubah ke MPa. Di L1-nya kita sekitar 1 meter, L2 kita 1 meter, dan L3 4 meter. Nah, pertama kita akan mencari luas penampang yang kita pilih tadi, yaitu silinder pejal. Nah, di silinder pejal ini kan kita tadi memiliki diameternya sekitar 10 cm ya. Nah, 10 cm. Nah, rumus luas penampang silinder pejal itu adalah PR kuadrat. Nah, ini kita akan mencari luas penampangnya, yaitu 3,14 dikali 0,05 kuadrat, maka didapat 0,0785. Karena luas penampangnya semua itu silinder, maka luas penampangnya adalah 0,00785. Sekarang kita akan mencari momen inersia penampang. Momen inersia penampang silinder itu rumusnya Pi kali D pangkat 4 per 64. Karena momen inersia penampangnya itu kan sama, yaitu silinder pejal, maka kita ambil satu aja, yaitu 3,14 dikali 0,1 pangkat 4 per 64. Maka dapat hasilnya 4,91 dikali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 4. Maka momen inersianya adalah itu. Sekarang kita akan mencari matriks kekakuan elemen. Nah, di matriks kekakuan elemen ini memiliki rumusnya tersendiri, yaitu dapat dilihat pada gambar ini. Dari matriks kekakuan elemen ini, kita akan mencari matriks kekakuan elemen setiap elemennya, yaitu matriks kekakuan elemen 1, matriks kekakuan elemen 2, dan matriks kekakuan elemen 3. Maka didapat hasil dari rumus yang ini, EA per L ini, maka didapat matriks kekakuan di elemen 1, yaitu 1.570.000. Maka didapat juga matriks kekakuan elemen 2. Ini kan sama, maka elemen 1 dan elemen 2 itu sama. Di matriks kekakuan elemen 3 kita pakai rumusnya juga sama yang kayak tadi. Ini berbeda karena panjang L-nya itu kita pakai 4. Maka di matriks kekakuan elemen 3 ini kita dapat yang berbeda hasilnya. Nah, sekarang kita akan mencari transformasi koordinat.
transformasi koordinat. Nah, di elemen 1 itu koordinatnya sebesar 180 derajat, di elemen kedua itu 180 derajat, dan di elemen ketiga itu 90 derajat. Sebelum kita mencari transformasi koordinatnya, kita masuk ke Excel dulu. Maka kita akan dapat matriks rotasi transformasinya. Di transformasi elemen 1 tadi kan kita memiliki sudutnya 180, maka kita akan memakai 180 derajat. Di sini juga kita pakai sin radian 180 derajat. Di sini 180 derajat, di sini juga 180 derajat. Ini rumus dari transformasi koordinat yang tadi. Bisa dilihat di gambar. Kita akan menghitung transformasi koordinat elemen 1, transformasi elemen kedua, dan transformasi elemen ketiga dari rumus yang ini. Oke, kita akan Oke, setelah dapat dari transformasi koordinat elemen 1, elemen kedua, dan elemen ketiga, maka kita akan mencari matriks rotasi transformasi transpose. Nah, kita akan mentranspose dari T1. Kita akan mencari transpose dari T1, T2, dan T3-nya. Kita akan mentranspose ketiga-tiganya. Maka didapat hasil matriks rotasi transpose dari setiap elemen. Hasilnya bisa dilihat dari layar share screen. Yang T1 ini, T2 transpose yang ini, dan yang T transpose yang ketiga yang ini. Nah, setelah kita mendapat transpose dari setiap elemen, kita akan mencari matriks kekakuan elemen dalam koordinat global. Nah, kita untuk mencari koordinat global ini, kita mempunyai rumus, yaitu T transpose dikali K dikali matriks K dikali matriks T. Nah, maka didapat hasil dari KG1 di elemen 1 sekitar segini, dan KG kedua di elemen kedua didapat sekitar segini, dan KG ketiga didapat sekitar ini. Untuk pengerjaan yang manual, kita dapat mengerjakan di Excel berikut. Matriks kekakuan elemen dalam koordinat global. Kita bisa melihat rumusnya. Dari kaki yang pertama dikali T1, begitu juga seterusnya. Lanjut
untuk mencari derajat kebebasan elemen. Nah, di struktur saya memiliki derajat kebebasan yaitu 6, ada di D1, D2, D3, D4, D5, dan D6. Nah, derajat kebebasan di elemen satu itu kita ada derajat kebebasan yang 6 di D1, D2, D3, D4, D5, dan D6. Di sini kita akan mentransformasinya menjadi DG1, DG2, DG3, DG4, DG5, dan DG6. Di sini cos cos θ-nya itu sebesar 180, maka didapat minus 1 sin 180 sama dengan sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mendapat elemen kedua di derajat kebebasan BC di elemen kedua. Di sini kita akan dapat eh, mentransformasinya juga menjadi DG1, DG2, DG3, DG4, DG5, dan DG6. Di sini kita melingkari di D4, D5, dan D6. Oke, kita lanjut ke elemen ketiga, yaitu derajat kebebasan BD. Di sini kita akan melingkari D4, D5, dan D6. Kita akan juga mentransformasi menjadi DG1, DG2, DG3, DG4, dan DG5, dan DG6. Terus, eh, di sini kita di sudut pada elemen ketiga ini adalah sebesar 90 derajat. Nah, maka kita dapat cos 90 adalah 0, adalah 0, sin 90 adalah 1. Lanjut, kita akan mencari matriks kekakuan struktur dari derajat kebebasan yang kita pilih tadi. Di sini di elemen 1AB kita pilih di 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 matriks 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena kita tadi melingkarinya di sini D1, D2, D3, D4, D5, dan D6. Nah, pada lalu kita akan mencari elemen kedua yaitu BC untuk mencari matriks kekakuan strukturnya. Nah, kita dapat di K44, K45, K46, K54, K55, K56, K564, K65, dan K66. Begitu juga di elemen ketiga yaitu matriks kekakuan di BD yaitu K44, K45, K46, sampai K66. Nah, sekarang kita akan mencari double insidennya. Di sini kita nomor elemennya ada 3 di elemen 1, elemen 2, dan elemen ketiga. Di nomor derajat kebebasan elemen itu ada 6. Derajat 1, derajat 2, derajat 3, 4, dan 5, 4, 5, dan 6. Nah, di elemen 1 itu nomor derajatnya itu ada semuanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di elemen kedua itu hanya di 4, 5, dan 6. Di elemen ketiga juga hanya di 4, 5, dan 6. Maka didapat matriks kekakuan strukturnya seperti berikut. K1 didapat sebesar ini, dan K2 segini, dan elemen ketiga K3 sekitar segini. Nah, sekarang kita akan mencari matriks K-nya. Nah, di matriks K ini memiliki rumus juga, yaitu matriks K1 ditambah matriks K2 ditambah matriks K3. Nah, di sini kita akan menjumlahkan matriks K1 ini, K1 ditambah K2, dan ditambahin juga K3-nya yang ada di sini. Maka didapat matriks K-nya adalah sebesar ini. Selanjutnya kita akan mencari vektor beban.
vektor beban ini kita akan menghitung beban dan momen dengan dengan menggunakan tabel PEM. Kan tadi di di struktur saya hanya ada beban hanya di AB dan BD di elemen 1 dan elemen 3. Di sini kita tidak pakai elemen kedua karena tidak ada beban di di elemen kedua itu tersebut. Oke, kita akan cari vektor beban dari K1, elemen 1 dan elemen ketiga. Nah, karena di elemen 1 dan elemen ketiga itu adalah beban merata, maka di tabel VM itu kita menggunakan rumus MA, MB, RAY, dan RBY. Rumusnya bisa kita lihat di sini, yaitu WL kuadrat dibagi 12, MB-nya MB-nya minus WL kuadrat dibagi 12, rumus RAY, WL dibagi 2, dan RB-nya itu kita pakai rumus WL dibagi 2. Maka didapat hasil sekitar 1,25 untuk MA dan MB-nya minus 1,25, RAY-nya 7,5, dan RB-nya juga 7,5. Di elemen ketiga ini juga kan tadi beban merata, maka rumusnya juga akan sama, yaitu EWL. Kita akan menggunakan rumus di VM-nya juga sama dengan elemen 1, maka didapat sekitar MA-nya itu 6,66, di MB-nya minus 6,66, RAY-nya 10, dan RB-nya juga 10. Di sini kita akan mencari faktor bebannya, yaitu FO1, yaitu matriks 0, minus 7,5, minus 1,25, 0, minus 7,5, dan 1,25. Maka didapat FOG satunya yaitu sekitar 9,18861 dikali 10 pangkat minus 6, 16, terus 7,5, 1,25, 9,18861 kali 10 pangkat 16, 7,5, dan 1,25. Dan di elemen ketiganya kita dapat vektor bebannya itu, yaitu matriks dari 0, minus 10, minus 6,6667, lalu 0, minus 10, dan 6,6667. Maka didapat FOG tiganya yaitu sekitar segini, yaitu 10 minus 61,2574 kali 10 pangkat minus 16, ya, terus minus 6,6667, lalu 10 minus 6,12574 dikali 10 pangkat minus 16, dan 6,6667. Nah, kita akan mencari hasil dari vektor bebannya itu, yaitu kita akan menjumlahkan dari FOG1 ditambah FOG3. Nah, maka didapat hasilnya yaitu sekitar 10, 7,5, minus 7,916667, 10, 7,5, 7,916667. Maka kita akan dapat vektor bebannya itu. Oke, kita akan mencari diagram gaya dalam pada struktur. Untuk gaya momennya sekitar seperti ini, untuk gaya gesernya seperti ini, dan gaya normalnya seperti ini, defleksinya sekitar segini, dan reaksinya ada seperti ini. Nah, di dalam diagram gaya dalam ini kita akan melihat di aplikasi Linpro. Oke, kita akan ke aplikasi Linpro. Ini strukturnya sudah saya buat sesuai soal yang di awal kita bahas yang tadi. Oke, kita akan run static analysis.
Nah, maka dapat gaya dalam momen, terus gaya geser, terus gaya normal, gaya defleksi, dan reaksi. Oke. Terus kita akan ke Excel terlebih dahulu dulu. Saya akan menjelaskan hasil dari Excel dan hasil dari Limpro itu akan bakalan sama. Ya, kita klik di eh, segitiga biru ini. Nah, nah di sini kan tadi elemen 1. Maka kita dapat FO-nya 0, minus 0, minus 7,5, minus 125, 0, minus 7,5, dan 1,25. Maka kita akan ke aplikasi Excel. Nah, di sini akan bakalan di vektor bebannya ini akan sama dengan hasil dari Limpro-nya. Di sini juga di halaman ketiga kita akan melihat hasilnya. Ini 0, minus 10, minus 6,667, 0, minus 10, dan 6,667. Di aplikasi Excel juga akan bakalan sama. Maka hasilnya seperti ini. 10, 7,5, 7,91667, 10, 7,5, dan 7,91667. Oke, sekian dari penjelasan saya, tugas besar analisis struktur individu saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.